Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai progres web project mata kuliah web project. Next. Nah, judul yang kami bawakan yaitu Sistem Informasi Pendataan Penduduk berbasis web dengan studi kasus Desa Sukaluyu, Kecamatan Tuk Jambe, Kabupaten Karawang, yang beranggotakan tim Jalpi Ratmayunia, Asep Jidan, Nela Astri, Ucu Jakia Rahmanindia, Rapid Abiwanto. Kami mengembangkan sistem informasi yang menyediakan pelayanan data penduduk di bidang informasi melalui proses pendataan yang ditentukan dengan penginputan. Jadi mampu untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan dan bisa memperolehnya dari suatu pengamatan pada objek. Karena data yang baik atau data yang bagus yaitu data yang bisa dipercaya kebenarannya, tepat waktu, juga menyangkup ruang yang luas. Next. Baik, pada penelitian ini kami menggunakan model analisis traditional approach, juga metode penelitian iterasi, yaitu di mana metode ini untuk mengembangkan sistem informasi yang berbasis web. Dan metode iterasi itu adalah metode yang digunakan secara berulang dalam penyelesaian permasalahannya, di mana setiap pengerjaannya, setiap tahapan pengembangannya dikerjakan berupa rangkuman, dan bisa juga terjadi revisi. Namun pada akhir pengembangan akan didapatkan sistem yang lengkap. Dan berikut adalah bagian-bagian atau tahapan-tahapan pada metode iterasi, di mana ada analisis, desain, dan implementasi. Pada bagian analisis, kita mengumpulkan informasi, menentukan kebutuhan sistem, serta struktur organisasi dan uraian tugas, membuat prototipe kebutuhan. Kemudian pada tahapan desain, ada desain antar arsitektur aplikasi, desain antar muka user, dan desain basis data, serta desain proses. Selanjutnya yang terakhir ada implementasi, di mana di implementasi ini kita membangun komponen software. Nah, di tahap ini kita melakukan pengkodean, kemudian verifikasi dan uji coba, pengkonversian data, melatih pengguna dan dokumentasi sistem, serta instalasi sistem. Nah, ketiga bagian ini itu akan selalu berulang apabila setelah selesai di implementasi ini ada revisian atau data yang belum lengkap. Jadi terus akan selalu diulang apabila masih ada kekurangan dalam penelitian tersebut. Dan kami sudah berada di tahap desain antarmuka dan sedikit meloncat ke tahap pengkodean sebagai awal pembelajaran web project. Selanjutnya. Di sini ada entitas relationship diagram, di mana tabel transaksinya itu kematian, kelahiran, dan warga. Sementara untuk tabel masternya yaitu staf, warga, ibu, bapak, kota, kelurahan, dan kecamatan. Next. Oke, di sini ada tabel pembagian tugas. Yang pertama ada Asep Jidan yang bertanggung jawab untuk modul kelahiran. Untuk tugasnya yaitu membuat form kelahiran, membuat modul surat kelahiran, modul input data, kelahiran anak, membuat tabel data kelahiran, modul cetak data kelahiran, dan membuat tabel rekap laporan. Yang kedua ada Ucu sebagai penanggung jawab modul penduduk yang membuat form penduduk, membuat tabel data penduduk, modul kelola data penduduk, membuat tabel rekap laporan. Yang ketiga ada Zelpi sebagai penanggung jawab modul pegawai, membuat form pendaftaran pegawai, modul input data pegawai, modul simpan data pegawai. Yang keempat ada Rafid sebagai penanggung jawab modul kematian yang membuat tabel data kematian, modul input data kematian, membuat form surat kematian, membuat tabel rekap laporan, dan modul cetak data kematian. Yang kelima ada Nela sebagai penanggung jawab modul tambah pengguna yang membuat
tabel tambah pengguna, membuat form tambah pengguna, modul input data pengguna, dan modul simpan data pengguna. Baik, di sini tugas saya adalah membuat modul tentang penduduk atau data penduduk, di mana modul penduduk ini adalah alat untuk mengontrol sebuah aktivitas apa saja yang dilakukan oleh warga pada saat pendataan penduduk di website. Jadi, tugas-tugas saya ada membuat formulir data penduduk, membuat tabel data penduduk, membuat modul kelola data penduduk, dan membuat tabel rekap laporan. Dan berikut ini adalah formulir data penduduk yang telah saya desain, yang telah saya rancang. Adapun formulir data penduduk ini berguna untuk menginput data dari warga yang baru ataupun warga yang belum terdaftar datanya di desa. Jadi warga ini menginput apa saja seperti ini, kemudian nomor KK dan lain sebagainya, kemudian disimpan, data yang diinput akan disimpan dan pada database desa dan akan menjadi dokumen warga tersebut. Seperti itu. Dan formulir ini saya buat dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Next. Untuk tugas saya di sini membuat modul surat kelahiran, membuat form kelahiran, membuat modul data kelahiran anak, membuat tabel data kelahiran, dan membuat tabel rekap laporan. Di sini saya sudah membuat form kelahiran yang dimana sudah hampir beres. 30% dari keseluruhan sudah hampir selesai. Kurang lebih seperti itu. Next. Baik, izin untuk atas nama Rafid Abiyuwanto tidak bisa mengikuti presentasi bersama kelompok karena ada hal tertentu. Baik, untuk garis besarnya saja, jadi di sini ada tabel tentang data kematian ya teman-teman. Dan berikut ini adalah formulir surat kematian, mohon maaf. Next. Baik, di sini saya bertugas sebagai membuat form pendaftaran pegawai, modul input data pegawai, dan modul simpan data pegawai. Next. Ini ada form daftar pegawai. Di situ terdapat data pribadi, data pendidikan, lampiran, dan posisi lamaran. Bila mana sudah lengkap untuk file dan data pribadinya, akan dikirim kepada staf desa. Dan akan akan dilanjutkan untuk mengisi form pengguna ya untuk bisa mengakses ke web desa. Baik, selanjutnya ada tabel tambah pengguna. Itu tugas saya yaitu membuat tabel tambah pengguna, membuat formulir tambah pengguna, modul input data pengguna, modul simpan data pengguna. Saat ini saya sedang berada di formulir pengkodingan yang menggunakan bahasa markup HTML yang selanjutnya nanti akan diperlihatkan. Next. Nah, di sini ada formulir tambah pengguna. Jadi untuk akses pada website, untuk melakukan edit, tambah, hapus, itu harus ada wewenangnya. Artinya tidak semua bisa akses tersebut. Jadi untuk user itu hanya bisa melihat
dan mengecek. Nah, sedangkan untuk admin, itu yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, jadi harus login. Setelah login nanti bisa ada fitur formulir tambah pengguna. Nanti di tambah pengguna ini bisa melakukan akses sebagai admin, yaitu bisa melakukan edit, menerbitkan atau menghapus tulisan atau memoderasi suatu website. Nah, di sini ada nama, password dengan tipe type password, ID pegawai, input tipe type number dengan tanggal, dengan input type date, jenis kelamin ini menggunakan input type radio, ada jabatan ini menggunakan input type select. Ini ada mode simpan, reset, dan kembali. Simpan ini untuk menyimpan informasi yang sudah ditambahkan, maksudnya tambahkan pengguna, itu bisa disimpan. Untuk reset ketika ingin menghapus semuanya, atau hapus secara bersamaan, kembali jika ingin kembali. Untuk persentase yang sudah saya lakukan itu sekitar 35% karena saya belum melakukan validasi, juga belum penyamaan terhadap institusi desanya. Baik. Sekian dari kelompok kami mengenai progres web project, mata kuliah web project. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.